Tahun 2000-an merupakan tahun kejayaan bagi sebuah Honda. Mobil-mobil yang mereka buat entah kenapa pada masa itu selalu ikonik. Contohnya, di kelas sedan ada Honda Civic, di sports car-nya ada Honda S2000, di kelas MPV-nya ada Honda Odyssey, di kelas SUV siapa yang tidak kenal CR-V, hingga hatchback city car yang akan kita bahas kali ini, yaitu Honda Jazz, tepatnya Honda Jazz generasi kedua yang berkode GE8. Honda Jazz GE8 merupakan generasi kedua dari sebuah keluarga Honda Jazz. Yang sebelumnya ada GD3 yang pernah kita bahas, dan setelahnya ada GK5. Dan setelahnya lagi seharusnya ada generasi keempat yang sayangnya mobil tersebut tidak masuk ke Indonesia. Dan peranannya malah digantikan oleh Honda City Hatchback, yang sangat jauh sekali dari DNA sebuah Honda Jazz. Kenapa kali ini kita membahas Jazz GE8? Karena di antara dua saudaranya, generasi inilah yang bisa dikatakan sebagai Honda Jazz yang paling sempurna. Kombinasi antara desain yang sporty dipadukan dengan teknologi yang modern, mesin yang kencang, tapi dengan durabilitas yang cukup tinggi alias nggak rewel. Kok bisa? Dan buat kalian yang sedang mencari mobil, bisa ditonton video ini, barangkali Honda Jazz GE8 ini masuk ke kriteria mobil yang sedang kalian cari. Dan mari kita bahas kenapa Honda Jazz GE8 bisa dikatakan sebagai Jazz generasi yang paling sempurna. Yang pertama dari desainnya. Honda Jazz GE8 ini memiliki desain yang paling sporty jika dibandingkan dengan dua saudaranya. Terlihat dari kombinasi lampu utama yang berukuran besar dengan grill yang berlogo H beraksen krom di bagian tengahnya. Untuk varian RS, aura sportinya lebih kental, berkat adanya emblem RS yang berkelir merah yang menempel di bagian ujung kiri bumper. Di bagian belakang, desain lampunya ini agak mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu yang GD3. Nah, di lampu belakangnya ini bisa kita bedakan antara GE8 facelift dan yang pre-facelift. Yang pertama, yang keluar tahun 2008-an, lampu belakangnya ada garis putih 2 buah untuk lampu sen dan lampu mundur. Lalu facelift pertama, lampu belakangnya berubah garis putihnya jadi satu aja, dan di akhir 2013-2014, sebelum menjadi GK5, lampu belakangnya ini berubah menjadi full putih crystal clear. Nah, kalau kalian mau cari yang akhir-akhir aja, biar lebih aman. Oh ya, untuk trimnya sendiri ada dua, ada tipe S dan tipe RS. Untuk yang RS, cara bedainnya gampang sekali, terlihat dari adanya body kit yang lebih sporty, velgnya lebih besar, berukuran 16 inch, dan di bagian setirnya ada pedal shift. Dan buat kalian yang suka ceper-ceperan, kalau kalian beli mobil ini juga udah nggak perlu mikirin lagi gimana cara nyeperinya, karena dari lahir mobil ini sudah sangat pendek. Dan banyak juga keluhan dari penggunanya karena terlalu pendek. Jadi sering gesrot kalau lagi lewat polisi tidur atau lagi parkir di basement mall. Buat yang suka modifikasi juga ini sangat oke, karena di Jepang pun ada versi Honda Fit yang bentuknya sama persis, dan ada versi hybridnya. Jadi kalau mau modifikasi ala-ala JDM, part modifikasinya ini sangat banyak sekali pilihannya. Dengan desain yang sporty yang sangat Jepang ini, nggak heran pada masa jayanya dan sampai sekarang mobil ini masih sangat disukai, terutama oleh anak muda. Beralih ke bagian interior, ini juga salah satu yang diandalkan oleh sebuah Honda Jazz. Karena dari generasi pertama, mobil ini sudah dikenal dengan interiornya yang lega. Ditambah dengan adanya fitur Ultra Seat, membuat mobil ini juga menjadi primadona untuk ibu-ibu. Bisa bawa tanaman, kalau capek bisa selonjoran, dan kalau butuh bawa barang banyak, tinggal dilipat bisa rata lantai, dengan pembagian jok 60/40. Di bagian bagasi belakangnya juga ini sangat luas, dan di bawahnya masih bisa muat ban cadangan full size dan beberapa toolkit. Cukup menyenangkan memiliki mobil dengan kabin yang seluas ini, padahal untuk panjang mobilnya sendiri nggak sampai 4 meter. Di bagian pengemudi juga ini sangat ergonomis posisi duduknya, setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik, handlingnya juga sangat fun to drive, laci penyimpanannya juga banyak, di pintu ada, di dashboardnya ada, di konsol tengah juga ada, bahkan sampai di bawah jok baris kedua ada tempat penyimpanan rahasianya. Pokoknya ini masterpiece-nya Honda lah. Visibilitasnya juga sangat oke sekali, kaca depannya ini sangat lebar, dan di pilar A-nya juga ada kaca kecil untuk meminimalkan blind spot. Joknya juga enak, bahannya fabric walaupun agak sedikit keras, ada armrest walaupun hanya untuk pengemudi, dan desain dashboardnya ini kalau dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang pun nggak kelihatan jadul, masih terasa modern. Itulah kehebatan dari desainer Honda pada tahun 2000-an. Tapi ada juga kekurangannya. Dari segi fitur, kalau kita bandingkan dengan kompetitornya seperti Toyota Yaris, fiturnya ini masih kalah. Yaris sudah ada start-stop engine, sudah keyless entry, ada steering switch-nya, sedangkan Jazz masih biasa aja. Kenyamanan pun lebih menang Yaris karena suspensi dari sebuah Honda Jazz GE8 ini bisa dikategorikan cukup keras. Mungkin karena mobilnya yang cukup pendek ya, dan performa mesinnya juga cukup kencang, jadi Honda memutuskan untuk sedikit mengorbankan kenyamanan di bagian suspensinya.
tapi ini masih dalam batas wajar, nggak yang keras-keras banget. Kemudian kekedapan kabinnya juga sangat khas Honda, suara dari luar masih bisa masuk, atapnya juga agak berisik, dan yang paling parah adalah suara road noise-nya yang sangat terdengar dari dalam. Dan mungkin ini cukup menjadi pertimbangan untuk kalian yang sedang mencari mobil keluarga yang nyaman. Kayaknya banyak mobil lain yang lebih nyaman dan lebih kedap sih, tapi kalau kalian cari performa, ini adalah mobil yang tepat. Mesin dari sebuah Honda Jazz GE8 ini menggunakan mesin L15A 1500cc SOHC eVTEC. Apa itu eVTEC? Gampangnya, ini adalah sebuah kombinasi dari IDSI dan VTEC. IDSI mengincar keiritan dan VTEC mengarah ke performa. Hasilnya, di mobil ini bisa mendapatkan mesin yang kencang tapi sekaligus irit. Walaupun ini irit pada masanya ya. Dan transmisinya juga cukup diunggulkan karena bukan menggunakan CVT tapi menggunakan automatic transmission biasa yang menggunakan torque converter yang durabilitasnya lebih oke dan perawatannya jauh lebih mudah dan lebih murah. Untuk diajak berakselerasi juga lebih oke, apalagi ditambah dengan adanya pedal shift, membuat sensasi berkendaranya jadi lebih sporty lagi. Dan transmisi AT ini hanya bisa ditemukan di generasi kedua atau di GE8. Karena di GD3 dan di GK5 yang baru pun mereka pakainya Matic CVT. Dan inilah alasan kenapa orang lebih suka menggunakan Honda Jazz GE8 dibandingkan dengan yang lainnya. Transmisinya lebih tahan banting. Dari pengereman juga mobil ini lebih oke dibandingkan dua saudaranya, karena di keempat rodanya sudah menggunakan cakram. Di GD3 ada sih yang pakai cakram tapi hanya untuk yang varian VTEC. Yang IDSI masih menggunakan tromol di bagian belakang, begitu juga dengan GK5 yang sayangnya malah downgrade. Rem belakangnya kembali ke tromol. Dari segi safety juga sudah cukup lengkap, ada ABS, EBD, dan BA. Nah, kalau kalian sedang ada niatan untuk membeli sebuah Honda Jazz GE8 atau Honda Jazz generasi kedua ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan membeli. Yang pertama tentu saja adalah di bagian kaki-kakinya. Harus diakui Honda kaki-kakinya ini cukup rentan, apalagi mobil ini berpenggerak roda depan. Harus dipersiapkan budget lebih untuk perbaikan kaki-kakinya, supaya lebih nyaman dan nggak berisik, apalagi kekedapan mobil ini juga kurang. Dan soal kekedapan bisa diatasi dengan pemasangan peredam, walaupun ini akan menambah bobot dari mobilnya ya, tapi ya demi kenyamanan ya, ngapain juga mobilnya ngebut tapi kita nggak nyaman pakainya. Kemudian perhatikan juga di bagian suspensi. Seperti yang tadi sudah dikatakan, mobil ini suspensinya cenderung keras dan kurang nyaman serta kurang cocok untuk mobil keluarga yang mencari kenyamanan, apalagi kalau tinggal di daerah yang pembangunannya kurang maju. Dan mobil ini juga cukup rendah ground clearance-nya, itu juga bisa menjadi perhatian kalau ingin membeli mobil ini. Dan terakhir, tentu saja adalah harganya. Mobil ini harganya di pasaran masih bertahan di atas 100 juta. Untuk yang tahun 2008, harganya masih di sekitaran 110 jutaan, dan untuk yang paling terakhir, antara tahun 2013 sampai tahun 2014, untuk yang tipe RS yang lampu belakangnya crystal clear, harganya masih di sekitaran 160 sampai 170 jutaan untuk kondisi mobil yang sangat bagus. Tergolong masih cukup tinggi, dan dengan harga segitu, kalau untuk mobil keluarga rasanya masih ada pilihan yang lebih baik lagi. Dengan budget tersebut, kalian bisa membeli mobil MPV 7-seater seperti XL7 atau Expander yang tentunya akan lebih nyaman dan lebih luas, serta lebih bisa dibawa ke segala medan. Kesimpulannya, untuk siapakah Honda Jazz GE8 ini? Mobil ini akan sangat cocok untuk kalian yang masih berjiwa muda, yang suka dengan rasa berkendara yang menyenangkan, masih suka nyetir sendiri, atau untuk kalian yang butuh compact city car yang perawatannya nggak repot dan bisa diajak perang, mobil ini adalah mobil yang tepat. Dan mungkin sekian pembahasan kita mengenai Honda Jazz generasi kedua ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Silahkan komentar juga untuk kalian yang punya pengalaman dengan mobil ini. Dan tulis juga kira-kira kita bahas mobil apa lagi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.